Apa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Pandiwijaya dengan NIM 06031382429075, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan ekonomi makro mengenai lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.300 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level yang mencemaskan, mendekati nilai dolar pada krisis moneter 1998. Ya, lantas apakah kita akan menghadapi krisis ekonomi yang baru? Berikut laporan. Sinyal buruk dari pasar keuangan Indonesia. Kurs rupiah sepanjang Kamis menyentuh angka Rp17.300 per dolar Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, rupiah makin melemah setelah melewati angka psikologis 17.000 dan pada Kamis siang menyentuh angka 17.310. Angka tertinggi yang mendekati angka rupiah yang melemah seperti pada kondisi krisis moneter 1998. Awal tahun 2026 seharusnya menjadi tahun percepatan bagi ekonomi Indonesia. Namun, di balik optimis tersebut, sebuah guncangan besar datang dari belahan dunia lain. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang memanas awal tahun sampai sekarang bukan sekedar berita mancanegara biasa, melainkan sebuah peristiwa yang dampaknya terasa langsung bagi kondisi finansial masyarakat di tanah air ini. Akibatnya, pada bulan Maret 2026 tercatat dalam sejarah sebagai periode penuh tekanan. Nilai tukar rupiah yang awalnya stabil tiba-tiba turun hingga menyentuh angka Rp17.300 per dolar AS. Angka ini bukan sekedar statistik di layar bursa efek, tapi juga merupakan lonceng peringatan bagi ketahanan ekonomi makro kita. Mari kita bedah lebih mendalam mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua. Apabila kita telusuri lebih jauh, terdapat 3 faktor utama lemahnya nilai tukar rupiah. Yang pertama, the great safe haven migration, perpindahan besar-besaran ke aset yang aman. Seiring dengan meningkatnya ketegangan global, investor dunia cenderung menghindari risiko. Mereka menarik modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia dan mengalihkan ke dolar AS. Yang kedua, krisis energi global. Gangguan di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak mentah dunia melonjak tinggi. Mengingat Indonesia adalah negara net importer minyak, kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak demi memenuhi kebutuhan BBM nasional. Yang ketiga, kebijakan suku bunga dalam waktu yang lama dari Bank Sentral AS atau The Fed. Alhasil, investor lebih memilih menyimpan uang mereka di Amerika Serikat karena memberikan hasil yang lebih pasti. Dari akar permasalahan tersebut, mari kita lihat dampaknya dari segi ekonomi makro. Kondisi ini menciptakan kondisi imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Sebab sebagian besar industri domestik masih bergantung pada bahan baku luar negeri. Oleh karena itu, ketika kurs melemah, maka biaya produksi otomatis membengkak. Hal ini menjadi kian rumit pada saat yang bersamaan Indonesia menghadapi hutang jatuh tempo sebesar 833,9 triliun. Dengan lemahnya nilai tukar rupiah, membuat beban pembayaran utang luar negeri kita menjadi lebih berat. Pada akhirnya, anggaran pemerintah yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan terpaksa dipakai untuk menutupi selisih kurs dan subsidi energi. Selanjutnya, dampak real. Dampak tersebut tidak berhenti di level kebijakan saja, melainkan merambat juga ke kehidupan sehari-hari. Di pasar tradisional, harga pangan mulai naik karena harga pangan seperti gandum dan kedelai menjadi lebih mahal. Begitu juga di sektor teknologi, harga barang elektronik ikut melambung tinggi.
Bagi pelaku UMKM, situasi ini merupakan masa yang sangat sulit. Profit margin atau margin keuntungan mereka tergerus karena adanya kekhawatiran untuk menaikkan harga di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu. Jika tidak segera ditangani, ketidakpastian ini memicu capital outflow atau aliran modal keluar yang lebih besar akibat hilang kepercayaan pasar. Berikut ini solusi untuk mengatasi masalah ini. Di sisi pemerintah, melalui Bank Indonesia melakukan intervensi di 3 pasar guna menahan depresiasi rupiah. Selain itu, aturan devisa hasil ekspor atau DHE diperketat agar dolar hasil komoditas kita tetap menahan di sistem perbankan domestik. Di sisi masyarakat, yang pertama, beralih ke merek lokal guna menahan angka impor. Yang kedua, melakukan efisiensi energi karena penghematan BBM membantu negara mengurangi permintaan dolar. Yang ketiga, tetap tenang serta menghindari spekulasi mata uang yang justru akan memperkeruh suasana. Gejolak ekonomi di tahun 2026 ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa kita. Walaupun tantangan cukup berat, sejarah membuktikan bahwa Indonesia selalu mampu bangkit dari ketahanan ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, al